Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau kita hari ini boleh bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu kita. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan, kita boleh diberikan Tuhan Yesus sukacita untuk senantiasa boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu ini. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian buat Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersyukur karena kita selalu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita masih angkat lagu pujian buat Tuhan yang berkata, burung pipit tidak menabur. Sikap berdoa, kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyerahkan rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang boleh pimpin, Tuhan Yesus yang boleh berikan hikmat kepada kita. Walaupun kita berpisah tempatnya masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita untuk kita boleh berhikmat dalam beribadah. Kita angkat lagu penyembahan buat Tuhan, Dia buka jalan. Sa
adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan lewat kemurahan dan kasih-Mu Bapa, mulai kami dipertemukan kembali di dalam ibadah sekolah minggu ini Bapa. Walaupun secara online Bapa, tapi kami bersyukur Bapa, ini semua boleh karena kemurahan-Mu Bapa, boleh karena Engkau yang buka jalan bagi kami Bapa, sehingga kami Bapa boleh beribadah Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Boleh setiap kekurangan kami, setiap apa yang boleh menjadi kekhawatiran kami, Kau Tuhan yang boleh campur tangan Bapa. Kami percaya bahwa semua yang ada pada kami saat ini Bapa, semua boleh karena kasih dan kemurahan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini Bapa mau beribadah kepada-Mu. Tuhan, kiranya berikan kami sukacita yang daripada-Mu Bapa. Kami juga biarlah diberikan kemampuan untuk kami Bapa boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami anak-anak sekolah minggu Bapa, walaupun kami masih kecil, tapi biarlah kami diberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh Bapa melakukan segala firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sejak dini biarlah kami Bapa dituntun Bapa, untuk kami boleh mempunyai hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami juga menyerahkan Bapa ibadah kami yang sangat sederhana ini. Kiranya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang boleh Bapa pelengkapi kami dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kau berkatilah puji-pujian dan penyembahan yang kami berikan, biarlah boleh menjadi perkenanan bagi nama-Mu Tuhan. Nanti juga Bapa kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa yang dibawakan oleh Kamelda. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberikan hikmat kepada Kamelda dalam menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan Bapa di akhir ibadah. Kiranya Bapa persembahan ini boleh menjadi persembahan yang boleh berkenan bagi nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita masih angkat lagu penyembahan buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Berikan Ku Hati. adik-adik sekolah minggu GP Sidang Grogol. Jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu pagi, minggu yang ceria ini ya adik-adik ya. Nah, kakak di sini mau sharing tentang, kita mau belajar sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, tema hari kita adalah mengambil jalan yang sempit. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, pernah nggak kalau lagi jalan-jalan kalian ketemu jalan yang lebar dan jalan yang sempit? Nah, kalau menurut kalian kan jalan yang sempit itu tuh nggak bisa dilalui atau sulit dilalui. Nah, tapi kalian pasti lebih memilih jalan yang lebar, ya kan?
Nah, kenapa kakak ambil tema pada saat hari ini mengambil jalan yang sempit? Ya, kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya, semuanya buka Alkitab. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, dulu Tuhan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada semua orang kalau di dunia ini diperhadapkan pada jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, yang seperti kakak bilang tadi, adik-adik pasti maunya memilih jalan yang lebar, karena kayak mau lari-lari, mau naik sepeda, mau jalan-jalan, mau bareng-bareng sama teman-temannya jalan-jalan, pasti memilih jalan yang lebar. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang tentang perumpamaan antara jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, adik-adik, kalau kita mau menuju ke kerajaan surga, kenapa kita memilih jalan yang sempit? Karena biasanya kalau kita melewati jalan yang sempit itu, kita pasti sulit melaluinya. Entah berdesak-desakan atau kita paksa, kita kesakitan gitu loh adik-adik ya. Nah, jadi perumpamaan tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar itu adalah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam dunia ini. Banyak orang-orang yang di dunia ini mengambil jalan yang lebar. Kenapa? Karena itu membuat kita nyaman. Kita jalan di jalan yang lebar itu nyaman, gak susah, gak sakit. Nah, kalau di dalam dunia ini kita umpamakan sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang instan, yang menyenangkan diri kita gitu. Kayak kita ya udah senang aja karena gampang kita dapetin ya adik-adik ya, secara gampang banget. Nah, misalnya kayak kalian di sekolah, kalian ulangan, nah kalian nyontek, lihat dulu deh nih jawabannya, kalian Google, kan gurunya nggak lihat. Nah, itu perumpamaan tentang jalan yang lebar, karena kalian itu gampang banget, kita tinggal lihat gitu, kita tinggal nyontek, ternyata nanti kalian akan mendapatkan hasilnya di akhirnya. Nah, beda dengan jalan yang sempit. Kalau adik-adik memilih jalan yang sempit, adik-adik harus belajar dulu, harus berlatih dulu sebelum ujian. Nah, kalian harus bisa mengendalikan diri kalian untuk bisa melalui itu ya. Kan kakak mau ceritakan tentang pada perumpamaan kalau pada saat hari itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa di dalam dunia ini dihadapkan dengan dua jalan. Ada pintu yang lebar dan ada pintu yang kecil. Pintu lebar itu yang luas sekali dengan pemandangan yang indah. Nah, yang tadi kakak ceritain, yang hanya diinginkan hati manusia, yang gampang, yang sangat menarik buat orang-orang untuk lewatin itu. Nah, tetapi itu adalah jalan kematian. Di belakangnya itu ada penghakiman. Nah, ada juga gerbang yang sempit. Rasanya ya pasti sulit. Secara kasat mata itu pasti sulit untuk kita lewatin. Tetapi di akhir itu adalah jalan yang kekal. Kita nah, orang-orang itu melihat kedua jalan ini, tapi kebanyakan orang memilih jalan yang lebar adik-adik. Nah, karena itu secara kasat mata mereka melihat jalan yang lebar itu lebar dan pemandangannya indah. Nah, ada juga beberapa orang yang
ambil di jalan yang sempit. Nah, kira-kira gimana ya orang-orang itu di akhir jalannya yang memilih jalan yang lebar dan jalan yang sempit? Kata orang yang memilih jalan yang sempit nih, hal buruk apa ya kira-kira yang terjadi kalau kebanyakan orang memilih jalan yang lebar? Karena biasanya nih ya, kalau orang rame-rame di jalan yang lebar, nah kalau lagi nyasar gitu di jalan, kayak kakak-kakak kalau lagi nyasar di jalan pasti selalu mengikuti orang-orang yang banyak yang lewat situ gitu, supaya pasti nggak akan tersesat karena mereka sama-sama mengikuti jalan yang banyak diikuti orang kayak gitu. Nah, itu pastilah kalau gue ngikutin yang di depan pasti nggak nyasar, karena itu pasti jalan keluar yang benar. Nah, itu pemikiran orang di dunia ini yang memilih jalan yang lebar, karena itu tampak menarik dan nggak bikin kita pusing kayak gitu. Nah, setelah mereka melihat jalan yang lebar, mereka berjalan di jalan yang lebar, pada akhirnya mereka melihat ada penghakiman. Nah, memang sekarang kalau adik-adik melakukan dosa, gak jujur, tidak baik, nah penghakimannya itu nanti akan di akhir. Nah, kalau adik-adik memilih jalan yang sempit, nah adik-adik belajar, adik-adik berlatih sebelum ujian, setia untuk belajar, nanti kalian pasti akan bisa melalui setiap ujian-ujian itu berjalan dengan baik dan kalian bisa melalui itu. Nah, kan kalau di jalan yang lebar tidak menjanjikan apa-apa, kalau di jalan yang sempit itu kalian pasti bisa melalui itu semua. Nah, berjalan yang sempit itu, di jalan yang sempit itu kita harus jujur seperti 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini yang harus kita lakukan ya adik-adik ya. Memang pasti susah dilakukan, sulit dilakukan ya adik-adik ya. Nah, coba kira-kira pada ingat nggak 10 perintah Allah? Itu harus wajib kalian ingat. Nah, salah satunya itu jangan berbohong, jangan mencuri. Nah, terlebih lagi menghormati orang tua. Nah, pasti susah adik-adik lakukan. Nah, contohnya jangan mencuri ya. Memang kalian pasti nggak mencuri, tapi kalau mama bapaknya suruh di rumah untuk belajar, tapi kalian mencuri-curi waktu untuk main game atau main handphone, nah itu salah sama dengan jangan mencuri. Nah, itu salah satu sikap kita dalam memilih jalan yang lebar. Nah, kalian nggak boleh lakukan itu ya adik-adik ya. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu GP Sidang Grogol harus berbuat jujur, melakukan hal-hal yang jujur. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan harus sesuai dengan yang di pikiran kita, yang di hati kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nggak boleh nyontek lagi ya. Kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati Tuhan, nggak boleh menyebut dengan sembarangan ya nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat 10 perintah Tuhan. Kalau kita bisa atau mau melakukan 10 perintah Allah, kita akan gampang untuk melalui jalan yang sempit ini adik-adik ya. Kalau kita nggak melakukan itu, kita pasti memilih jalan yang luas. Kita nggak akan melakukan kebaikan kalau kita nggak melakukan perintah Allah, ya kan? Sebentar, kakak mau sharing film. Semoga kita sama-sama menonton ya. Semoga adik-adik mengerti untuk pembelajaran di minggu ini, bahwa kita harus berbuat yang benar, berjalan bersama Tuhan Yesus, walaupun semua itu susah kita lalui melalui jalan yang sempit ini, tapi kita percaya ya adik-adik ya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memelihara kita, dimulai dari kita dikandung, dilahir, hingga kita bertumbuh semakin dewasa. Ya, kita nonton videonya. Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven,
He'll be the first in line. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my... That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged his name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, can't you, well, just let it slide? Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that he sent his son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But God... Mari adik-adik, kita semuanya tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah kami yang baik Bapa. Kalau pada saat pagi hari ini kami bersyukur Bapa atas setiap penyertaan-Mu selalu hadir dalam hidup kami Yesus. Tuhan, kami pada saat hari ini sudah belajar daripada firman-Mu tentang perumpamaan jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Bapak ajar kami Bapak, kami
mengetahui Bapa tentang perumpamaan jalan yang sempit yang berakhir dengan hidup yang kekal. Tuhan, ajari kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang mau melalui jalan yang sempit, sehingga Bapa kami bisa bersama-sama di akhir hidup kami ini Bapa nanti akan menuju kerajaan-Mu yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami selama di dunia ini Bapa untuk kami bisa bertahan dalam kehidupan kami Bapa. Berikan kami kehidupan yang jujur, kehidupan kami yang baik Bapa, sehingga Bapa setiap 10 perintah-Mu itu bisa kami pegang dalam sepanjang hidup kami ini Bapa, sehingga kami tidak sulit untuk melaluinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah kami yang baik. Kami mau tutup siap ibadah kami Bapa pada saat hari ini. Biarlah Yesus tangan-Mu yang bekerja dalam hidup kami Bapa, dalam ibadah kami pada saat hari ini. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik, persembahan kami yang akan kami berikan kepadamu Bapa. Ini semua untuk pelayanan-Mu di tempat ini GPI Sidang Grogol. Tuhan, Kau memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah memberikan mempersiapkan persembahannya Bapa. Biarlah ini persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan Bapa, yang sudah Engkau berikan kepada orang tua kami dan akan kami berikan untuk pelayanan kami di tempat ini Yesus. Tuhan, Kau memberkati semakin lagi pekerjaan orang tua kami Bapa. Selalu lingkupi dan berkati Yesus kesehatan dan pekerjaan orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah kami yang baik. Kau yang memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu GPI Sidang Grogol. Kami berdoa Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala wabah yang sedang melanda di dunia ini, dari segala hal-hal jahat yang ada di dunia ini Bapa. Tuhan, Kau yang jauhkan kami, lindungi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan itu semuanya Bapa. Ini semua Yesus kami pegang. Engkau selalu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk guru-guru sekolah minggu juga yang melayani di GPI Sidang Grogol. Tuhan, Kau memberkati kami, pekerjaan kami dalam pelayanan kami. Biarlah Yesus ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sama-sama doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari pedang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kamelda. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita aplikasikan di dalam hari-hari kita. Kita akan menutup ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat lagu penyembahan pujian buat Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Dan di akhir ibadah ini kita juga mengumpulkan persembahan yang boleh diberikan secara kolektif dan diserahkan kepada kakak guru sekolah minggu di hari Minggu. Atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang telah disediakan. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan, kecaplah dan lihatlah.